Hai, halo guys. Selamat datang kembali di playlist belajar video dari dasar bareng Gapah Lingual. Dan pada akhirnya kita bertemu dengan raja terakhir gitu ya. Enggak juga sih. Itu hiperbola ya. Maksudku kita ketemu di materi mengenai pola kalimat. Yang mana menurutku pribadi ya, biasanya tuh masih banyak yang keliru tentang pola kalimat. Jadi pada video ini kita akan bahas tuntas materi tentang pola kalimat. Video ini akan dibagi menjadi 3 section karena kenapa dibagi 3 section? Karena banyak banget guys yang harus dibahas gitu ya. Jadi memang ini videonya akan sangat panjang gitu ya. Aku harap kalian tidak keburu gumoh gitu kan. Nanti boleh nonton videonya dicicil tapi nggak boleh di skip karena kalau di skip nanti kalian bingung ya. Jadi aku harap kalian menyimak videonya dengan baik, dengan hati yang benar-benar siap, pikiran yang benar-benar siap juga dan fokus ya. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, kita siap-siap bahas di bagian pola kalimat yang pertama. Oke guys, di bagian yang pertama ini aku akan bertanya kepada kalian suatu hal-hal atau plot twist duniawi terbesar abad ini ya. Jadi kita akan di section yang pertama fitnah atau fakta. Kenapa ini penting? Karena masih banyak banget yang nggak paham dan juga keliru gitu ya memahami konsep yang sangat dasar dan mispersepsi tentang kalimat itu sendiri. Nah, yang pertama, di sini ada suatu pernyataan nih, subjek adalah orang atau ya benda dalam suatu kalimat. Dalam tanda kurung subjek itu tuh dia posisinya gitu ya atau kelas katanya diisi oleh nomina. Fitnah apa fakta nih menurut kalian? Iya, tentu saja ini adalah fitnah terbesar abad ini ya. Karena apa? Karena subjek itu tidak hanya nomina dan tidak hanya orang ya. Subjek itu apa? Subjek itu adalah suatu hal, peristiwa, kemudian juga benda gitu ya, atau hal yang dibahas lah dalam kalimat. Misal nih, di sini ada suatu kalimat kayak gini ya. Mencintai. Aduh, ini awal-awal udah melehoi ya, bentar. Mencintai, mencintai Jaehyun secara ugal-ugalan tidak baik bagi tubuh. Emang iya sih ya, tidak baik bagi tubuh. Nah, apakah kalimat ini punya subjek? Tentu saja punya. Siapa atau apa subjeknya? Apakah Jaehyun? No ya. Subjeknya adalah ini nih. Mencintai Jaehyun secara ugal-ugalan. Kalau kalian lihat, ini dia bentuknya bukan nomina. Ya, ini adalah frasa dan frasanya pun adalah frasa verbal. Ini kalau yang masih bingung kah frasa apa, verba apa, nomina apa? Kalian tonton dulu video tentang kelas kata. Ada 3 section di playlist ini ya. Jadi tonton dulu biar nggak bingung. Nontonnya harus berurutan. Nah, jadi dia nggak cuma orang ya guys ya, atau nggak cuma benda. Kemudian yang kedua, letak. Jadi ini pertama dia adalah kok aku fitnah fakta ya? Ini bukan fakta, fitnah ya, salah, agak oleng. Mohon maaf karena Jaehyun nih. Oke, lanjut. Yang kedua, letak predikat boleh mendahului subjek. Jadi kayak predikat dulu terus subjek. Fitnah atau fakta? Fakta ya guys ya. Jadi ini boleh gitu. Misal aku punya suatu kalimat gini ya. Aku punya kalimat gini. Ada Jeno di rumahku. Waduh, di rumahku. Nah, ini predikatnya adalah si ada ya. Jadi ini predikatnya, Jenonya ini adalah subjek. Ini nanti pembahasannya nanti ya di bagian yang selanjutnya. Ini kayak teaser dulu aja, kenalan dulu gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, preposisi dan konjungsi itu ya, bentar. Preposisi dan konjungsi itu adalah ciri pasti fungsi keterangan. Fitnah apa fakta? Fitnah ya guys ya. Kenapa? Karena keterangan itu nggak selamanya dia
bentuknya preposisi dan konjungsi. Kalau kalian perhatikan di sini, di rumahku ini adalah keterangan dan kebetulan ya dia ditandai dengan adanya betul preposisi, ada preposisinya di sini. Sedangkan ada juga yang bentuknya bukan preposisi gitu ya. Misalnya ada kalimat gini. Menjelang lebaran harga sembako naik. Nah, kalau ini kan nggak ada ya. Nggak ada konjungsinya nih. Nggak ada preposisinya juga ya. Dia pakainya kata kerja, menjelang lebaran. Tapi menjelang lebaran ini, dia menyatakan suatu waktu ya, keterangan. Jadi ini juga adalah keterangan yang tanpa disertai dengan konjungsi. Nah, ini adalah beberapa plot twist duniawi ya. Ini akan lebih banyak plot twist lagi selanjutnya. Jadi aku harap kalian simak videonya dengan seksama ya. Oke, sekarang kita bahas dulu mengenai fungsi kalimat yang paling dasar dulu ya. Yang pertama adalah subjek. Nah, seperti yang tadi kita bahas ya, subjek itu tuh bisa berupa apa atau siapa, dan ingat dia tidak selalu orang atau benda ya guys ya. Dia bisa diakhiri dengan kata itu, ini, dan tersebut, kayak menandakan itu akhir dari si subjeknya. Kemudian subjek itu dapat diawali dengan konjungsi bahwa. Aku pernah bahas pembahasan mengenai konjungsi yang spesial. Salah satunya bahwa, kalian boleh tonton itu videonya khusus sendiri ya. Nanti boleh tonton di playlist ini ya. Kemudian tidak didahului dengan kata depan. Nah, rumus untuk mencari subjek adalah si subjek ini tuh dia jawaban dari apa atau siapanya predikat. Gitu ya. Nanti kita akan analisis di kalimatnya. Sedangkan kalau predikat itu tuh dia menjelaskan apa? Menjelaskan mengapa atau bagaimana sesuatu hal atau subjek itu berlaku ya. Predikat dapat berupa kopula ya, yang menyatakan biasanya definisi. Jadi ini verba nih. Kayak adalah, ialah, merupakan gitu ya. Dia juga bisa bentuknya itu adalah verba. Bisa juga nomina. Bisa juga adjektiva, bisa juga numeralia, pronomina atau frasa preposisional. Jadi tuh kelas katanya bukan cuma verba gitu. Nah, si predikat ini adalah X pada pertanyaan apa atau siapa yang X. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya. Misalnya di sini ada banyak jenis kalimat. Nah, kira-kira mana predikatnya? Kalau menurutku, kalau kita analisis suatu kalimat itu, aku nyarinya bukan dari subjeknya dulu, tapi predikatnya dulu. Karena kita harus nyari dulu X-nya itu yang mana. Apa sih yang aku maksud dengan XX itu apa sih, Kak? Nah, jadi kayak gini. Misalnya, ada banyak jenis kalimat. Apa yang ada? Gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaannya. Apa yang ada? Berarti kan si ada ini ya, dia adalah si X-nya, X yang dimaksud gitu ya. Berarti dia itu adalah, si ada ini adalah predikatnya. Jawaban dari apa yang ada itu adalah subjek nih. Jawaban dari apa atau siapa? P gitu kan. Berarti di sini ada ini adalah, bentar. Jadi si ada ini adalah betul subjek ya. Predikat, sorry. Ada ini dia adalah si predikatnya. Apa yang ada? Oh, yang ada itu adalah banyak jenis kalimat. Nah, berarti banyak jenis kalimat di sini dia adalah, iya, di sini adalah subjeknya. Oh, agak nyaru ya, say. Bentar. Nah, ini aja. Berarti di sini gitu ya. Banyak jenis kalimatnya ini adalah si subjeknya. Jawabannya dari apa yang ada. Kayak gitu ya. Nah, ini adalah contoh kalimat yang pertama. Sekarang kita lihat lagi. Nah, misalnya di sini ada Jeno menanam padi. Berarti bisa kita ajukan pertanyaan. X-nya cari dulu. Ya, berarti di sini nggak bisa pakai apa ya? Apa yang menanam padi kan nggak bisa. Kan boleh pakai apa atau siapa ya? Nah, berarti di sini bisa siapa yang menanam gitu kan ya. Siapa yang menanam? Siapa yang X, berarti menanam ini menunduki fungsi sebagai, betul, ini adalah si X yang dimaksud gitu ya. Berarti di sini menanamnya adalah
predikatnya, betul. Menanamnya ini adalah predikatnya. Jawabannya siapa? Siapa yang menanam? Jawabannya adalah iya, Jeno ya. Jawabannya Jeno. Berarti Jeno ini adalah subjeknya ya. Kalau yang ini jawabannya apa? Banyak jenis kalimat. Berarti banyak jenis kalimat ini subjeknya. Nah, kayak gitu. Kita lihat lagi contoh yang selanjutnya. Oh, ini padinya tuh sebenarnya ini objek, tapi nanti kita bahas di bagian yang selanjutnya ya. Ini kita subjek predikat dulu. Nah, kemudian bermeditasi dapat menenangkan tubuh. Nah, ini bisa kita ajukan pertanyaan apa? Betul sekali, pintar. Apa yang dapat menenangkan tubuh? Apa yang dapat menenangkan tubuh gitu kan ya? Tubuhnya nggak usah dibawa sih. Nah, berarti jawabannya apa? Bermeditasi. Berarti di sini bermeditasinya, betul, dia adalah subjeknya. Jawabannya kan ya, dapat menenangkannya, ini dia adalah si X-nya. Berarti ini adalah, iya, ini adalah si predikatnya. Ya, kemudian tubuhnya ini adalah objeknya. Nanti kita bahas objek di bagian yang selanjutnya. Kemudian misalnya, tadi bisa juga dia diawali dengan bahwa. Nah, kira-kira di sini predikatnya dulu deh. Predikatnya apa menurut teman-teman? Ajukan pertanyaan. Apa yang kemerdekaan? Enggak. Apa yang bahwa? Enggak juga dong. Pertanyaannya adalah apa yang tertuang, ya enggak? Tertuang dalam UUD 45 gitu kan ya. Jawabannya adalah apa yang tertuang? Bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, ya. Berarti di sini bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, ini subjeknya. Tertuangnya ini kan unsur X-nya ya. Nah, berarti ini menjadi predikatnya. Nah, nanti ini dalam undang-undang ini keterangan ya. Tapi kita tulis dulu lah keterangan. Nah, ini adalah contoh analisisnya.